Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Di sini saya Andreas dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang filosofi dana desa. Baik, di sini dari kelompok 1 kami terdiri dari 2 anggota, yaitu ada saya Andreas Adi Krisnawan absen 2 dan teman saya Imade Juwana Adi Saputra absen 06. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang filosofi dana desa. Baik, di filosofi dana desa. Filosofi lahir dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan dana desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Sedangkan penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan Bupati atau Wali Kota. Keputusan bersama 3 Menteri tentang percepatan penyaluran pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2015 mengandung kebijakan yang dapat mempermudah dan mempercepat penyaluran dan penggunaan dana desa. Berikutnya, kebijakan tersebut diantaranya adalah dalam hal Bupati atau Wali Kota belum menetapkan peraturan Bupati atau Wali Kota tentang pengelolaan keuangan desa, maka penggunaan dana desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015, namun paling lambat minggu kedua Oktober 2015. Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang pengelolaan keuangan desa termasuk Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang pengadaan barang dan jasa harus sudah ditetapkan. Kebijakan lainnya adalah pemberian pendampingan dan fasilitasi kepada desa yang belum menetapkan RPJM desa dan RKP desa sebagai dasar penyusunan APB desa agar dapat segera menetapkannya, di mana peraturan desa tentang APBD desa yang merupakan syarat untuk dapat dicairkannya dana desa dari rekening kas umum daerah, kabupaten atau kota ke rekening kas desa harus sudah ditetapkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015. Baik, di sini ada dana desa. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musrenbang desa. Tapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, definisi dana desa adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa melalui pemberian dana secara langsung kepada desa-desa. Program ini dimulai pada tahun 2015 dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah terpencil atau terpinggirkan serta mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Berikutnya di sini ada tujuan dana desa. Tujuan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah yang pertama, mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Kedua, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur pendesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Yang keempat, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
Yang keenam, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. Dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu dasar hukum dan pengelolaan dana desa. Dana desa di Indonesia memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di bawah undang-undang ini, dana desa disediakan sebagai bagian dari alokasi dana dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan secara khusus untuk pembangunan di desa-desa. Berikut ini beberapa poin penting mengenai dasar hukum dan pengelolaan dana desa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini merupakan dasar utama bagi pengelolaan dana desa. Dalam Undang-Undang Desa, dijelaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Peraturan ini mengatur tentang sumber alokasi dan mekanisme penyaluran dana desa dari APBN. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk dana desa. Kemudian yang keempat, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa. Peraturan ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya, memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Kemudian, tahapan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan proses yang penting untuk memastikan penggunaannya efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah tahapan umum dalam pengelolaan dana desa. Yang pertama ada perencanaan. Dana desa harus digunakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa yang disusun berdasarkan musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dibiayai dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa memuat semua rencana penerimaan dan pengeluaran desa, termasuk dana desa. APB Desa disusun setiap tahun oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan transparan dan akuntabel. Kemudian yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib menyusun laporan pelaksanaan APB Desa yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa, dan laporan lainnya yang diperlukan. Laporan ini harus disampaikan kepada BPD, masyarakat desa, dan pemerintah di atasnya, kabupaten atau kota. Kemudian yang kelima ada pengawasan. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, BPD, Inspektorat Kabupaten atau Kota, serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK jika diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini penting untuk mencegah penyelewengan dana. Kemudian yang materi yang keempat yaitu kekuasaan pengelolaan dana desa. Kekuasaan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia terpusat pada pemerintah desa sebagai unit pelaksanaan utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya, berikut adalah gambaran tentang kekuasaan pengelolaan dana desa. Yang pertama adalah dari pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dana desa. Kekuasaan ini mencakup penyusunan APB Desa atau yang memuat alokasi dana desa untuk berbagai program pembangunan desa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Kemudian yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa. Mereka berwenang untuk mengawasi pelaksanaan APB Desa dan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa. BPD juga berperan dalam membantu pemerintah desa dalam proses musyawarah desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Kemudian yang ketiga ada musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum
demokratis di mana masyarakat desa bersama-sama menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa. Keputusan dari musyawarah desa menjadi dasar penyusunan APB desa yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kemudian yang keempat ada pengawasan internal dan eksternal. Selain BPD, pengelolaan dana desa juga diawasi oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta partisipasi aktif dari masyarakat desa. Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, sedangkan BPK melakukan pemeriksaan eksternal secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Kemudian yang kelima ada pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang mencakup informasi mengenai penerimaan, penggunaan, dan hasil dari dana desa tersebut. Laporan ini diajukan kepada pemerintah kabupaten atau kota, serta dapat diakses oleh masyarakat umum untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, untuk kesimpulannya yaitu, pengelolaan dana desa melibatkan banyak pihak dengan peran dan kekuasaan yang saling terkait untuk memastikan dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan adanya berbagai lapisan pengawasan dan partisipasi masyarakat, diharapkan dana desa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sekian dari kami, kelompok 1. Bagi teman-teman ada yang bertanya, dipersilahkan.